Tanyakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Saya lanjutkan. Jadi dari tiap-tiap tarif biaya per unit untuk tiap-tiap macam biaya tadi kita jumlahkan. Itulah nanti yang disebut biaya total per unit. Kita nggak bisa langsung menghitung biaya total per unit itu dengan menjumlahkan semua biaya dibagi dengan total produk. Bukan seperti itu caranya, tapi seperti yang baru saja saya jelaskan tadi, tiap biaya dibagi dengan unit ekuivalennya, baru dijumlahkan. Nah, dari situ kita akan mendapatkan biaya total per unit sejumlah Rp3.255. Nah, bagaimana kita menghitung biaya produksinya yang dibebankan ke produk selesai? Jadi untuk biaya produksi yang dibebankan ke produk selesai itu dengan mengalihkan jumlah produk yang selesai dikalikan biaya total per unit. Jadi 3.255 dikalikan 50.000 unit, ada 1.620 162.750.000. Sedangkan untuk menghitung unit yang dianggap selesai pada barang dalam proses, ini halaman, bentar. Kalau mau halaman, sekarang kayaknya sudah di halaman 6.15. Unit yang dianggap selesai pada barang dalam proses akhir, kita kalikan tiap unit ekuivalen untuk tiap biaya dengan masing-masing tarif per unitnya. Jadi di sini untuk biaya bahan baku yang pertama ini, dia ada 15.000 unit dikalikan Rp1.215. Ditambahkan dengan biaya untuk produk ekuivalen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, yaitu 10.000 dikalikan dengan tarif per unitnya Rp1.050. Ditambah untuk yang BOP juga 10.000 dikalikan Rp990. Sehingga total biaya yang dianggap total biaya produksi untuk produk yang dianggap selesai pada barang dalam proses akhir sejumlah Rp38.625.000. Dari sini ada yang ditanyakan. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan dulu karena perhitungan yang saya jelaskan dari tadi itu akan berpengaruh hingga di akhir. Bahkan akan sangat berpengaruh untuk mengerjakan soal-soal latihan yang kalian berikan kepada saya kemarin. Bagaimana? Yang nomor 55 sampai 60. Oh, soalnya itu nanti ya. Cuman dari penjelasan perhitungan yang telah saya jelaskan tadi, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini modul 6 belum selesai. Sabar ya. Nah, jika kita sudah mengetahui cara menghitungnya, cara menghitung unit ekuivalennya, kemudian cara menghitung tarif per unit, tarif biaya produksi per unitnya,
kemudian biaya total per unitnya juga, maka langkah selanjutnya adalah menyusun yang namanya laporan biaya produksi. Nah, bagaimana cara menyusun laporan biaya produksi? Di sini telah disajikan data-data produksi. Untuk yang pertama, jika ada satu departemen, yaitu departemen A. Dan yang kedua, jika ada dua departemen. Nah, di sini saya sudah mulai mix antara modul 6 dan modul 7. Modul 7 itu nanti dia dua departemen, kalau tidak salah ingat ya, saya lupa. Departemen pertama, biaya produksi, bentar. Oh, belum. Oh, ini masih modul 6. Yang modul 7 tentang apa ya? Laporan biaya produksi penambah. Oh, jika ada penambahan bahan baku. Ya, itu nanti berarti ini masih modul 6. Tapi saya langsung nggak bahas satu persatu, satu departemen dan dua departemen. Jadi di sini saya langsung menyajikan dua data hasil produksi yang baik satu departemen maupun dua departemen. Untuk yang pertama, yang satu departemen, di sini ada unit yang dimasukkan ke dalam proses, ada sejumlah 5.100 unit. Unit yang selesai ada 4.900 unit, dan barang dalam proses akhir dengan biaya bahan baku 100% dan konversinya 40% ada 200 unit. Dan penyajian biayanya, biaya bahan baku ada 10.200.000, tenaga kerja langsung ada 5.478.000, dan BOP yang dibebankan ke produk jadinya ada 2.739.000. Nah, bagaimana kita membuat laporan biaya produksinya? Untuk keterangan atau untuk data dari penyusunan laporan biaya produksi satu departemen itu bisa dilihat di halaman di halaman 6.26. Itu untuk data yang saya sajikan satu departemen. Sedangkan untuk laporan produksinya ada di halaman 6.29. Modul halaman 6.29. Jadi sesuai dengan data produksi dari departemen A tadi, di sini unit yang dimasukkan ke dalam proses ada 5.100 unit. Itu terdiri dari unit selesainya 4.900 unit dan barang dalam proses akhir 200 unit. Nah, bagaimana cara kita menghitung ekuivalensi produksi dari departemen A tadi? Di sini unit selesai dan ditransfer. Untuk tiap-tiap jenis biaya, baik itu bahan baku maupun bahan atau biaya konversi, itu sama-sama 4.900 unit. Nah, bedanya apa? Nanti ada di barang dalam proses akhir. Kalau dia bahan baku, maka dia ada dengan tingkat penyelesaian 100% dari jumlah barang dalam proses 200 unit, maka yang akan masuk ke unit ekuivalen produksi biaya bahan baku sejumlah 200 unit. Sehingga total unit ekuivalen untuk biaya bahan baku ada 5.100 unit. Ini unit ekuivalennya. Nah, bagaimana dengan biaya konversi? Dia hanya 40% dari 200 unit, sehingga ada 80 unit. Sehingga total untuk unit ekuivalen biaya konversi sebesar 4.900 ditambah 80.000, yaitu ada 4.980. Nah, bagaimana kita menghitung biaya yang dipertanggungjawabkan? Jadi perlu diingat, dalam penyusunan
laporan biaya produksi ada 4 sub yang harus dikerjakan. Yang pertama, menghitung kuantitas baik barang selesai atau unit selesai dan barang dalam proses akhir. Kemudian menghitung unit ekuivalen produksi. Yang ketiga, menghitung biaya yang dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menghitung biaya pertanggungjawaban. Nah, untuk menghitung biaya yang dipertanggungjawabkan, itu caranya kita membagi biaya-biaya yang terjadi untuk masing-masing biaya bahan baku. Tenaga kerja langsung ya, bukan KL, ini TKL ya. Maaf, kurang ketik. Kemudian BOP, biaya overhead pabrik, masing-masing biayanya dibagi dengan masing-masing unit ekuivalennya. Sehingga kita akan memperoleh biaya per unit untuk masing-masing jenis biaya. Sehingga di sini untuk biaya bahan baku kita peroleh 10.200.000 dibagi 5.100 sehingga kita dapat 2 juta. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung kita ada 5.478.000 dibagi 4.980 sehingga kita peroleh 1.100 rupiah. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik biayanya sejumlah 2.739.000 dibagi dengan unit ekuivalennya 4.980 sehingga didapat 550 rupiah. Sehingga dengan total biaya sejumlah 18.417.000 rupiah ini, total biaya semua biaya ini, biaya per unitnya 3.650. Nah, biaya per unit ini akan berbeda jika kalian membagi biaya total ini langsung dengan 5.100. Karena tiap-tiap jenis biaya akan memiliki tiap-tiap unit ekuivalen yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap biayanya dibagi dengan masing-masing unit ekuivalennya sehingga didapat masing-masing biaya per unitnya. Itu cara yang benar. Jangan langsung seperti menggunakan metode rata-rata. Itu akan berbeda hasilnya. Ingat. Kemudian setelah kita mendapatkan biaya per unit dan total biaya per unitnya, maka dari sini kita bisa langsung membebankan berapa biaya yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini, untuk biaya pertanggungjawaban, kita bisa menghitung berapa sih biaya yang ditransfer ke produk jadi. Produk jadi kita tetap 4.900. Nah, ini yang akan dikalikan dengan total biaya per unit 3.650. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan 17.885.000. Ini untuk yang produk jadi. Jadi perlu diingat untuk produk jadi atau unit selesai itu akan dikalikan dengan total biaya per unit. Nah, untuk tiap-tiap barang dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian berbeda-beda, ini yang nanti akan dikalikan dengan biaya per unit untuk masing-masing jenis biaya. Sehingga di sini untuk biaya bahan baku itu dengan tingkat penyelesaian 100% didapat 200 unit dikalikan 2.000 rupiah sehingga didapat 400.000 rupiah. Sedangkan tenaga kerja langsung, dia dengan tingkat penyelesaian 40% didapat 80 unit dikalikan 1.100 rupiah sehingga didapat 88.000. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik sejumlah 80%, 40% didapatkan 80 unit dikalikan 550 rupiah sehingga didapat 44.000 rupiah. Sehingga untuk barang dalam proses akhir dia menelan biaya sejumlah 532.000 rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang biaya total dipertanggungjawabkan dan biaya total pertanggungjawaban itu sama-sama 18.407 rupiah. Namun caranya lah yang nanti akan berbeda. Intinya, kita menggunakan cara ini biar biaya tersebut bisa dialokasikan dengan adil untuk masing-masing biayanya.